شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Subhanallah, ana lupa mentahdir ya. Sebentar ya, insyaallah. Nanti sebentar kita absen ya. Absennya di belakangkan. Dilupa tadi. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang ke-21 di bulan Syawal 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis setelah kita melewati waktu-waktu yang mulia di bulan suci Ramadan. Kita sudah meliburkan taklim kita sebulan lebih untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Semoga amalan-amalan kita diterima di sisi Allah dan hal-hal yang kurang disempurnakan dan hal-hal yang khilaf diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah berada di bagian-bagian akhir ya, sepertiga terakhir dari bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri juga termasuk bulan yang mulia. Di bulan Syawal ada Idul Fitr dan sudah kita lewati. Di bulan Syawal adalah bulan haji. Ini di antara keutamaan yang besar dari bulan Syawal, karena dia termasuk dari bulan dari pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yang Allah katakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu berada di bulan-bulan yang diketahui dan ditentukan. Salah satunya adalah bulan Syawal, atau dimulai dengan bulan Syawal, lalu Dzulqa'dah, kemudian puncaknya nanti di awal-awal Dzulhijjah. Dan di bulan Syawal ini Nabi kita SAW nasihati kita, mengarahkan kita agar kita tetap menjaga semangat ibadah di bulan suci Ramadan, dan lebih khusus ibadah puasa kita. Karena itu beliau memotivasi kita untuk melaksanakan paling tidak 6 hari puasa di bulan Syawal. Beliau mengatakan dalam hadis Muslim yang terkenal, Man shoma Ramadana. Di antara kita yang belum pernah puasa sama sekali, masih ada di antara kita yang belum pernah puasa sama sekali, masih ada ya, sekarang ini 21 Syawal. Masih ada mungkin 8 harian ya, atau 9 ya nanti. Tapi jangan mau akhir-akhir ya. Jadi jangan bilang mudah-mudahan 30 hari Syawal ini ya. Tapi ternyata akhirnya cuma 29. Ya, tinggal 1 mami ya. Ternyata puasa saya cuma 5 hari. Jangan suka begitu ya. Usahakan diselesaikan sejak awal-awal ya. Atau kalau pertimbangan awal-awal kita saling silaturahim, kita banyak ziarah, maka paling tidak hari-hari ini kita selesaikan secepatnya bagi yang belum menyempurnakannya. Dan juga di Syawal sebagian ulama kita, di antaranya dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dan di antaranya Imam Nawawi rahimahullah,
memandang bahwa di antara hal yang dianjurkan nikah. Dia di antara bulan yang paling dianjurkan maksudnya yang belum nikah ya. Dianjurkan di bulan Syawal. Walaupun sebenarnya tidak ada nas yang sharih, tidak ada dalil yang tegas. Cuma mafhum terhadap apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau itu dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dicampuri di bulan Syawal. Dan bagi Aisyah, pernikahan beliau adalah pernikahan yang paling utama dan paling berkah. Dan di satu sisi memang ada benarnya ya, karena kalau kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nikah dengan banyak istrinya di bulan-bulan yang berbeda. Bahkan ada yang di bulan suci Ramadan, tidak sedikit di antara istri beliau dinikahi di bulan Ramadan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di antara istri beliau yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika Allah menakdirkan Aisyah dinikahi di bulan Syawal, maka ini di antara dalil bagi sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa lebih afdal di bulan Syawal. Apalagi kalau bulan Syawal itu sudah berbuka ya di bulan suci Ramadan, maka bisa lebih sempurna. Ala kulli hal, maka tinggal 9 hari bagi yang mau niat nikah di bulan Syawal, silahkan ya. Kalau ada pengurus, kalau ada yang belum mengurus sama sekali dan bisa mengurus dalam waktu cepat, silahkan. Tapi kalau tidak usah dipaksakan ya. Karena dia bukan juga nas yang sharih, walaupun memang dianjurkan oleh sebagian ulama kita. Intinya, khawas sekalian, bagi seorang hamba, setiap bulan adalah waktu untuk beribadah, waktu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih memberikan umur kepada kita, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menabung sebanyak-banyaknya bagi kampung akhirat kita, sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang hakiki, yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagai mukadimah terakhir ya, hal yang patut kita ucapkan syukur kepada Allah juga adalah informasi yang sampai kepada kita bahwa Masjid Aqsa setelah waktu yang lama, sebulan lebih, tidak dibuka untuk pelaksanaan ibadah sholat, maka alhamdulillah telah dibuka, telah diizinkan untuk pelaksanaan sholat jamaah. Dan alhamdulillah disambut dengan antusias oleh masyarakat Palestina. Mereka bergegas sholat subuh dan seterusnya melaksanakan ibadah sholat di sana. Kita sangat bersyukur kepada Allah, walaupun juga kita menyadari begitu lemahnya kita ya dalam menuntut hak-hak kita. Kadang hanya bisa teriakan-teriakan saja. Tuntutan-tuntutan yang kita ucapkan, yang kita tuliskan, yang kita suarakan seakan-akan permohonan dari orang yang lemah ya kepada orang yang kuat, yang dihormati ya. Padahal seharusnya al-izzah bagi kaum muslimin, kaum mukminin, dan bukan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah atas hal ini dan tentu saja kita menyatakan rasa gembira kita dengan kegembiraan yang ada dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana, dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita suatu saat kelak juga mendapatkan izin dari Allah dan taufiknya ziarah ke Masjid Aqsa dan untuk melaksanakan sholat ibadah di sana ya. Sering kita dengarkan para imam-imam Haramain saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat diberikan waktu kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Aqsa. Ya, patut untuk kita juga
banyak berdoa yang seperti itu. Baiklah kawan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang paling terakhir adalah pembahasan tentang bab keutamaan pakaian hibarah, pakaian yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-1346 ya pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita akan masuk di bab yang selanjutnya, bab tentang at-tawadhu fil libas. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad bin Abdullah bin Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir li wa lil muallifi wal ustadi wal hadirin jami'an. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bab at-tawadhu'i fil libasi wal iqtisari 'ala pengabsenan ya. Insyaallah mulai pekan depan ya. Insyaallah. Bab tawadhu fil libas, bab tentang bersikap tawadhu dalam berpakaian, wal iqtisar 'alal ghalidh minhu, dan mencukupkan dengan pakaian yang kasar dari pakaian tersebut, jenis pakaian tersebut. Wal yasir minal libas, dan yang mudah dari pakaian tersebut. Wal firash, dan tempat tidur atau tempat firash. Apa diartikan firash? Ya? Betul ya? Kasur. Dalam terjemah, dalam buku terjemah apa dibilang? Kasur ya? Alas tidur, di pelajaran alas. Nah, alas tidur ya, firash. Ya, tempat tidur ya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa jawaz, dan bolehnya libsis thawbi, memakai pakaian asy'ar yang berbulu. Wa ma fihi min a'lam, dan apa yang ada tanda-tandanya, corak-coraknya, motifnya. Jemaah sekalian, ini judul bab ya, dan perlu untuk selalu kami ingatkan, judul bab ini adalah judul bab yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim, sesuai dengan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Dan kadang saja penjudulan bab ini tidak mencakup semua yang ada dalam hadis kita, karena hadis kita ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka kadang ada lafaz-lafaz yang khusus pada Sahih Muslim, dan itu yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi untuk penjudulan bab, tapi tidak dicantumkan sini karena hadisnya cuma diriwayatkan Imam Muslim, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Padahal hadis kita ini, hadis yang atau kitab kita ini khusus mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi perlu kita fahami penjudulan bab ini tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah pakaian. Imam Nawawi menyebutkan bab tentang tawadhu fil libas. Tawadhu artinya bersikap tawadhu, rendah hati ya, dalam pakaian, berpakaian. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pada pembahasan kita yang paling terakhir, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang pakaian hibarah. Pakaian hibarah itu pakaian yang cukup berkualitas, indah, dan kadang juga harganya lumayan,
Dan itu disukai oleh Nabi kita SAW. Tapi beliau tidak selalu memakai pakaian yang seperti itu. Beliau juga banyak memakai pakaian yang sederhana. Dan ini hikmah yang Allah inginkan kepada Nabi-Nya SAW. Bahwa Rasulullah memang memilih model hidup yang semacam ini. Dan hal ini lebih memudahkan bagi umatnya. Karena seandainya beliau mengambil standar yang tinggi, maka tidak semua umatnya bisa melakukannya. Namun ketika beliau memilih yang sederhana, yang mudah-mudah, umatnya yang kaya pun bisa melakukannya. Apatah lagi yang memang pas-pasan. Ya. Jadi kan kalau yang menjadi standar adalah yang ringan, yang sederhana, ini bisa dilakukan oleh semuanya. Tapi kalau standarnya lah yang tinggi-tinggi, yang mahal-mahal, maka hal ini kadang tidak bisa dipaksakan. Tidak semua orang bisa membeli dan memiliki pakaian yang mahal-mahal. Dan ini di antara hikmah kenapa Nabi kita SAW memilih pola kehidupan yang semacam ini. Dan memang beliau menyukai hal yang semacam ini. Karena beliau ketika makan, lalu beliau makan dengan cara yang sederhana, kadang bersama para sahabatnya. Lalu ketika ditanya, beliau mengatakan, saya ingin makan sebagaimana makannya kebanyakan orang, bukan makannya para raja-raja dan para pemimpin-pemimpin besar. Kalau beliau pemimpin besar, pemimpin yang paling agung di dunia ini. Namun itulah pola hidup yang dipilih oleh Nabi kita SAW. Dan kata-kata tawadu ayat tawadu, ini menunjukkan adanya usaha untuk hal itu. Artinya dia bisa lebih dari itu. Ya, jadi tawadu'ah, tafa'alah, artinya mengusahakan untuk itu. Wada'ah dalam bahasa Arab itu kan meletakkan di bawah. Di bawah. Tawadu'ah mengusahakan untuk meletakkan di bawah. Artinya dia sebenarnya mampu untuk lebih, tapi dia ingin untuk memudahkan. Dia ingin untuk rendah hati. Tidak mau bangga dan tidak mau menyombongkan dirinya. Sehingga tawadu ini adalah sebenarnya model hidup dari orang-orang besar, orang-orang mulia. Orang yang seharusnya tinggi, tapi dia tawadu. Bukan dari orang yang memang di bawah atau pas-pasan. Ya, kalau kita ini biasanya bukan tawadu, ya. Artinya tahu diri, ya, tahu diri sebenarnya, ya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya, ya. Tidak mau mengangkat dirinya sesuatu yang sebenarnya bukan pada posisinya. Jadi kita ini sebenarnya bukan tawadu, cuma tahu diri saja. Orang yang tawadu itu adalah mereka-mereka yang mulia, mereka yang seharusnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi dia tidak mau untuk masalah-masalah duniawi seperti itu. Dia memilih untuk tawadu, dan itu yang Allah puji, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, mereka berjalan dengan penuh ketawaduan, ya, penuh ketawaduan. Tawadu dalam berpakaian wal ikhtisar 'alal ghalidh minhu. Dan mencukupkan dengan yang kasar. Kasar artinya tidak harus pakaian-pakaian yang halus, yang lembut. Dan ini kita katakan bahwa beliau memilih yang seperti itu, walaupun kadang saja beliau memakai pakaian yang juga indah, utamanya di munasabah-munasabah seperti sholat Jumat, Idul Fitr, atau ketika menyambut tamu-tamu besar. Beliau juga berpakaian yang Masya Allah, kadang pakaian-pakaian yang mahal, hadiah-hadiah yang diberikan kepada beliau. Karena beliau ini tidak pernah menolak hadiah, dan para sahabatnya biasa memberikan hadiah kepada beliau. Dan juga para pemimpin-pemimpin yang datang juga kadang memberikan hadiah. Makanya beliau itu banyak hadiah-hadiah beliau, sehingga kadang pakaian-pakaian beliau ada pakaian Syam, pakaian Yaman, pakaian dari negara-negara yang lain, atau pakaian Habasyah, atau ya beliau saja nikahnya dengan Zainab bintu Khuzaimah itu dibiayai oleh siapa? Oleh Raja Habasyah, Najasyi, ya. Dan seterusnya. Sehingga kadang beliau saja memakai hal yang semacam itu, tapi itu bukan dari beliau, hadiah kadang, ya. Tapi tidak menjadi
model hidupnya yang selalu, ya, tidak menjadi kebiasaannya. Makanya kalau kita lihat ada juga sebagian ustadz bilang biasa semacam diprotes oleh muridnya atau mutarabinya, ustadz kenapa mahal sekali HP tak kayaknya itu, ya. Atau kenapa ustadz pakai iPhone umpamanya, ya. Dia bilang ini bukan saya yang beliin, hadiah di sini, ya. Jadi kemungkinan bisa saja begitu, ya. Bosnya sebenarnya tidak mau juga, tapi hadiah juga tidak bisa ditolak, ya. Ala kulli hal, bagi seseorang dia memilih pola hidup yang sederhana itu lebih baik, lebih menjaga hatinya, dan juga Allah tidak menyenangi orang yang berlebihan, namun tidak berarti mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan masalah makanan. Rasulullah kadang tidak makan, kadang bahkan tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Dan kalau makan kadang sangat sederhana. Tapi beliau juga sangat senang susu, sangat senang daging, ya, makanan-makanan yang enak, beliau juga terima. Dan beliau juga senang yang seperti itu. Tapi dalam banyak hari, dalam banyak bulan kadang, beliau tidak makan kecuali kurma dan air saja, ya. Ini menunjukkan bagaimana pola hidup yang sempurna dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan standar yang sederhana, tapi juga mau menjelaskan tidak terlarang kita ketika ada fasilitas yang halal, tidak terlarang kita kadang juga menggunakannya sebagai wujud syukur kepada Allah dan terima kasih kepada orang yang memberikan nikmat kepada kita. Il-ikhtisar alal ghalidh minhu, dan kadang mencukupkan dengan pakaian yang kasar, yang tidak mahal-mahal, wal yasir minal libas, dan yang mudah, ya. Ini prinsip pakaiannya Rasulullah. Beliau menggunakan yang mudah yang ada di negeri beliau. Kan itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan sering kita tegaskan bahwa beliau itu memakai pakaian apa yang ada di negerinya, apa yang dipakai oleh orang lain. Beliau tidak berbeda dengan kaumnya di Makkah dengan jenis pakaiannya. Jadi bukan yang membedakan antara beliau dengan Abu Jahal dan para musuh-musuhnya itu dengan pakaian. Dari sisi itu tidak berbeda, kecuali mungkin dari hal-hal yang diharamkan, batasan-batasannya dan sebagainya. Tapi modelnya dan yang lain itu sama saja. Beliau memilih apa yang mudah dan tidak mau takalluf, tidak mau menyusahkan dalam masalah ini. Termasuk dalam firash, termasuk alas tidur, tempat tidur, kasur, beliau juga memilih yang sederhana. Dan boleh memakai pakaian yang terbuat dari bulu, ya, dan wol, dan juga yang bermotif. Ini juga sudah pernah kita jelaskan. Hadis yang disebutkan di bab ini satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari beliau oleh Abu Burdah. Abu Burdah anak dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Burdah meriwayatkan bahwa akhrajat ilaina Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami kisaan. Kisa itu pakaian luar, ya, kadang semacam selimut. Wa izaran, dan izar, sarung yang digunakan di bagian bawah. Yang kisah ini kadang ya pakaian di atas, ya. Jadi semacam rida, kisah, selendang atau selimut, ya, pakaian luar yang digunakan di bagian atas. Izar, pakaian yang di bawah, sarung. Ghalidha, yang tebal, maksudnya kasar, tidak halus. Faqalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kubidha, dicabut ruhu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dicabut ruh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fi hadaini, di sepasang pakaian ini. Sepasang pakaian ini, yaitu dalam kisah dan izar yang kasar, ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami terkait dengan hadis kita ini. Hadis ini
Di antara faidahnya, sebagaimana yang sering kita sebutkan, bagaimana para tabi'in mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan cuma tabi'in, kadang para sahabat-sahabat sendiri mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berguru dari mereka dan untuk mengetahui keadaan-keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih rinci. Ya, jadi banyak hal yang mereka saksikan, ya kalau sahabat ya, mereka saksikan dan mereka dengarkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada hal-hal yang rinci, hal-hal yang kadang tidak mungkin diketahui kecuali lewat jalur istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mengherankan kalau sebagian mereka mendatangi langsung istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar ya masalah-masalah yang seperti ini. Dan di antara istri si beliau tentu saja yang paling mulia dalam sisi ilmu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dari sisi ilmu, bahkan Khadijah saja tidak ya. Khadijah dari sisi ilmu tidak ya sebanding dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun beliau berjihad dari sisi yang lain, berkorban dari sisi harta, perhatian dan pengaruh yang beliau miliki untuk menjadi tameng bagi Nabi SAW dalam awal-awal dakwahnya ya di kota Makkah. Tapi dari sisi ilmu dan panjangnya faidah, lamanya faidah yang didapatkan oleh Aisyah itu lebih banyak ya karena ilmu yang terus disebarkan lewat jalur Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara faidah yang lainnya adalah Aisyah radhiyallahu anha masa itu ya masih menyimpan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu beliau masih menyimpan pakaian yang digunakan pada saat Rasulullah wafat. Sehingga beliau mau perlihatkan langsung. Ini memang mengambil ilmu yang langsung talaki dan langsung seperti ini lebih berkah dan lebih mudah ya. Makanya ya ilmu yang memang langsung bisa digambarkan dan bisa diperlihatkan langsung, maka itu tentu saja lebih baik. Kita sekarang kan sering mendengarkan gambaran pakaian Rasulullah. Bagaimana wajah Rasulullah. Kalau kita dengarkan penyifatan wajah Rasulullah dari Bara' bin Azib atau dari Anas bin Malik atau dari sahabat-sahabat yang lain yang menyifatkan, kira-kira kita bisa membayangkan. Tapi seandainya kita disuruh untuk coba gambarkan, ya tidak boleh sebenarnya, tapi coba, maka saya yakin mereka orang yang mau menggambarkan itu akan beda, ya. Karena memang seandainya kita bisa melihat langsung, maka Masya Allah, ya. Bagaimana sendalnya Rasulullah? Ada disebutkan beberapa sifat-sifat sendal Rasulullah. Tapi yang paling mudah kalau memang kita lihat langsung, ya kita lihat langsung. Walaupun beliau keluarkan dan perlihatkan, dan di situ bahwa beliau menggunakan pakaian ini pada saat sekali lagi beliau pernah pakai pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang mungkin dikatakan cukup mahal dalam beberapa munasabah. Tapi Allah menakdirkan beliau wafat. Ya sekali lagi ini takdir Allah, bukan kebetulan. Takdir Allah, beliau wafat dalam keadaan memakai pakaian yang sederhana ini. Ya, sekaligus sebagai contoh tanda bagaimana simbol kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak melarang para sahabatnya untuk melakukan atau memakai pakaian-pakaian yang indah-indah juga. Apalagi mereka yang memiliki kelapangan untuk itu. Dan Allah juga kita melarang. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Ya. Katakan siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang Allah keluarkan perhiasan dan halal yang baik dari kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi dilarang melarang halal yang seperti itu. Cuma ya sekali lagi bahwa
tengahan, ya. Kita tidak melarang, masing-masing ada dalilnya, ya. Kalau ada ikhwah kita yang Masya Allah selalu pakaiannya bagus-bagus, indah-indah, maka kita bilang dia mengamalkan hadis, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Kalau ada juga yang Masya Allah pakaiannya selalu sederhana, ya kita bilang ada juga dalilnya. Rasulullah juga kadang pakaian seperti itu. Dan ada juga bagian dari keimanan. Jadi masing-masing. Yang penting bagaimana keikhlasan dan niatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Yang penting tidak keluar dari batasan syariat, ya. Dan beliau mengatakan faqalat qubida ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Rasulullah dicabut nyawanya dengan di dua pakaian. Dan memang Aisyah sangat berhak untuk meriwayatkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya yang paling berbahagia dan paling mulia, ya, diutamakan oleh Allah karena Rasulullah wafat di tubuh saya. Ya, Rasulullah wafat, kepala beliau di tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu anha tentu saja mengenal Rasulullah setelah dewasa, ya. Di bagian awal-awal, ya, Rasulullah nanti setelah pertemuan dengan Rasulullah pada saat Rasulullah masih muda dan nikah. Tapi untuk wafatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga beliau tahu betul apa-apa yang terjadi termasuk jenis pakaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri yang perhatian kadang seperti itu, ya. Istri yang perhatian kadang seperti itu. Biasa ya istri kita bilang pakaian ini pernah waktu itu, ya. Kita kadang lupa, ya, tapi dia yang ingatkan. Yang, ya, waktu kita nikah pakai ini, ya. Ya biasa sudah tidak ada pakaiannya itu, ya, tapi masih diingat. Makanya biasa kalau ada majelis-majelis pengajian-pengajian sakinah ditanya, ya, ada kuis-kuis biasa, berapa nomor, ya, sepatunya pasanganmu, ya. Kalau salah-salah berarti kurang perhatian, ya. Nah, ini ya satu hadis lagi secara singkat, ya. Bab jawaz ittikhad al-anmat. Bab tentang bolehnya menggunakan al-anmat. Al-anmat jamak dari namat. Al-anmat di sini yang dimaksudkan semacam permadani ambal, ya, permadani karpet sebagai alas untuk duduk atau untuk tidur kadang yang empuk, ya, yang baik-baik. Hadis yang ke-1348. Hadisu Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal lakum min anmat? Beliau berkata kepada Jabir, hal lakum, apakah kalian memiliki anmat? Jadi ambal-ambal karpet permadani yang baik, yang indah, yang tebal, yang berkualitas. Qultu wa anna yakunu lana al-anmat. Jabir mengatakan, gimana mungkin kami memiliki yang seperti itu? Ya, Jabir bilang begitu, ya. Jadi pertanyaan ini diajukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan tampaknya ini masih di awal-awal perjuangan. Dan pada saat itu kehidupan para sahabat masih sangat-sangat sederhana. Dan belum ada gambaran mereka akan memiliki fasilitas yang semacam itu. Pikiran para sahabat, Jabir waktu ditanya, mereka bilang, gimana mungkin kami memiliki yang semacam itu? Karena kata ulama kita, pikirannya waktu itu, jangankan mau punya fasilitas permadani atau karpet yang mahal-mahal, yang empuk, makan saja tiap hari kita pikirkan apa yang bisa kita makan hari ini. Ya. Apatah lagi kalau memiliki yang semacam itu, tidak terfikirkan, ya, tidak terfikirkan, tidak terbayangkan, dan mungkin tidak pernah dimimpikan bisa memiliki yang seperti itu. Maka Jabir mengatakan anna yakun lana al-mat. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Sampai masalah ini pun kadang ditanyakan ya, kadang ditanyakan. Jadi tidak apa-apa ya, ketika kadang kita ditanyakan tentang itu ya, tentang apa yang kita miliki dari rumah kita atau perkakas kita, perabot kita, yang mungkin ada saja hikmah-hikmah dari yang itu ya. Yang tidak boleh kalau tanya-tanya hal yang rinci, yang tidak perlu dan tidak dengan tujuan-tujuan yang baik. Tapi Rasulullah mau memberikan satu gambaran, ada hikmah dari pertanyaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Qal, apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bilang, "Ama innahu sayakunu lakumul anmat." Ketahuilah, nanti kalian akan memiliki al-anmat. Memiliki karpet itu. Memiliki permadani yang tebal, yang indah, yang mahal itu, yang empuk ya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan akan ada ya, kalian akan miliki. Padahal waktu itu tidak pernah terbayangkan ya. Ini sama dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab ya. Ketika mereka masih sangat sulit untuk mereka terkepung, dan waktu itu keamanan waktu itu masih dalam suasana perang, belum ada yang dikuasai negeri. Ya, bahkan mereka masih terjajah ya, boleh dikatakan semacam itu. Tapi Nabi SAW di perang Ahzab dalam keadaan yang semacam itu sudah memberikan gambaran bahwa mereka akan menguasai dunia ini. Mereka akan mengalahkan Persia dan negeri-negeri besar lainnya. Waktu itu sahabat belum terbayangkan. Ya, tapi ini diantara bisyarah, ya, basyair, bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana aqul, lalu khawas sekalian, apa yang terjadi? Beberapa waktu setelah itu, ternyata di rumah beliau akhirnya ada yang semacam itu. Fa ana aqul laha, maka beliau berkata kepada sang istrinya. Beliau berkata sama sang istrinya. Istri beliau ini Sahlah, ya namanya Sahlah. Istri dari Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir melihat di rumahnya, kenapa ada anmat? Beliau waktu itu sudah lupa sabda Nabi SAW. Dan beliau langsung mengatakan, akhiri anni anmatik. Akhiri anni anmatak. Ya. Jauhkan dariku perbandanimu itu. Karpetmu ini. Mereka waktu itu merasa risih ya. Antum lihat gimana kesederhanaan dan kezuhudan mereka. Mereka waktu itu agak peka, sensitif. Kalau ada hal yang terlalu mahal-mahal, ya, fasilitas yang mungkin dianggap bisa melalaikan. Dan seperti yang dikatakan oleh yang terkenal dengan kesederhanaannya. Hah? Bukan Abu Ubaidah. Siapa? Bukan maksudnya. Yang ketika dapat harta langsung beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sang istri mengatakan amata khalifah, ya, meninggal khalifah. Beliau mengatakan dakhalat alaina, bilang ada yang lebih besar daripada meninggal khalifah. Dakhalat alaina dunya litufsida akhiratana, ya. Dunia menyerang kita, masuk ke rumah kita untuk merusak akhirat kita, ya. Sa'id bin Amir, ya. Beliau, ya waktu itu mereka, ya para sahabat-sahabat waktu itu yang khawatir, ya, tingkat warak mereka yang sangat tinggi. Kalau yang semacam itu, kalau kita kan gembira, ya, syukur, alhamdulillah, ya, bagus, tidak ada masalah. Cuma kadang kita tidak menyimpankan pada perasaan kita rasa khawatir. Seharusnya digabungkan itu. Kita tidak menolak fasilitas dan hal yang halal yang Allah berikan kepada kita. Tapi simpankan pada hati kita kewaspadaan. Jangan-jangan ini bisa melalaikan kita. Jangan-jangan ini bisa membuat kita lupa diri dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jabir bin Abdullah ketika melihat di rumahnya sudah ada yang lain-lain, ada penghuni baru, ya. Ada yang tidak biasa. Beliau bilang, "Akhri anni an matak." Jauhkan ini dari kita ini, ya.
Ada ini menunjukkan bahwasanya biasa ya, biasa kita laki-laki biasa kurang biasa kadang kita tidak melihat sesuatu yang baru kadang ya di rumah. Mungkin istri yang adakan ya, karena kita sudah berikan nafkah yang cukup untuk istri, atau ada hadiah ya, ada hadiah yang mungkin kita tidak ketahui lalu datang kepada kita, dan mungkin istri yang duluan tahu. Jabir mengatakan, jauhkan ini. Apa ini? Ya. Lalu istrinya mengatakan, alam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakum al-anmat. Diingatkan, bukankah Rasulullah pernah bilang? Rasulullah pernah bilang, bahwa kalian itu akan memiliki al-anmat. Kalian itu akan memiliki permadani. Yang waktu itu kita tidak pernah bayangkan. Jadi waktu itu mungkin kita bilang sekedar ucapan yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi. Sehingga Jabir sendiri sampai lupa. Maka ketika ada, Jabir mengingkari, lalu diingatkan oleh istrinya, bukankah Rasul pernah bilang memang kita akan memiliki yang semacam ini. Dan ketika beliau mengabarkan, beliau tidak mengatakan kalau ada, buang. Kalau ada, ya jauhkan. Apa yang pernah kita dengarkan dari ilmu. Maka fa'ada'uha. Beliau biarkan istrinya. Jadi perasaan ini tidak boleh mengalahkan dalil. Ya. Perasaan kayaknya tidak enak. Kenapa masa kita punya miliki yang mahal-mahal? Tapi bilang ada hadisnya, bahwa memang kita akan bisa miliki. Nah, di sini Jabir bin Abdullah, beliau mengabaikan perasaannya. Karena sudah ada hadis. Ya, Idza sabatal asar batala an-nazar. Kalau sudah ada dalilnya, asarnya yang sahih, maka pandangan, pikiran, perasaan-perasaan itu dibatalkan, dihilangkan, dibuang-buang. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tidak mengapa. Ini host sekalian menjelaskan bagaimana keseimbangan. Bahwa kita tidak melarang, tidak mengharamkan fasilitas-fasilitas duniawi yang halal, ya, yang kadang jadikan semua fasilitas untuk kebahagiaan akhirat kita yang kekal abadi. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.